Hai Sobat Pas, pecinta potongan adegan seru. Kali ini Mimin Pas akan membagikan potongan adegan seru dari sebuah film yang berjudul Iceman The Time Traveler tahun 2018 yang diproduksi oleh Western Film Group. Film ini bercerita tentang 4 orang sahabat sejak kecil yang mengalami perjalanan waktu yang tak terduga. Film ini dibintangi oleh Donnie Yen, Pao Qiang, Zheng Yihuang, Simon Yam, Kang Yu, dan lain sebagainya. Langsung saja kita simak potongan adegan seru berikut ini. Sebelum menyimak potongan adegan seru, kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan pencet secara gratis tombol like dan subscribe-nya. Jangan lupa juga untuk menyalakan tombol lonceng notifikasinya, agar tetap bisa mendapatkan update ulasan film-film terseru dari Mimin Pas. Oke, kita langsung saja. 4 orang sahabat, mereka berjanji sejak kecil untuk selalu bersama dan setia pada persahabatan sampai kapanpun. Dan ketika dewasa, mereka semua masuk dalam pasukan kerajaan dan menjadi petinggi di sana. He Ying bertemu dengan pertapa tua dan meramalkan ia akan mengalami 3 siklus kehidupan. He Ying difitnah. Dia membunuh keluarga kerajaan. He Ying melarikan diri dan dia tertimpa salju longsor. He Ying terkubur dalam longsoran salju dan terbangun di masa depan. Sebagai orang dari masa lampau, He Ying banyak mengalami hal-hal baru yang menakjubkan yang tidak terdapat di masa lampau. Di tengah kegagumannya pada masa depan, He Ying bertemu dengan orang yang wajahnya mirip dengan ketiga sahabatnya. Bahkan mereka mempunyai kemampuan yang sama dengan ketiga sahabatnya. Mereka bertarung di sebuah jembatan dan hampir menghancurkan jembatan tersebut. He Ying tertembak oleh Yulong dan jatuh ke laut. Namun nasib belum membawa He Ying pada kematian. Nyawa He Ying terselamatkan. Bertemu dengan 3 sahabatnya, He Ying ingin kembali pulang ke masa lampau bersama. Mulailah mereka mengumpulkan informasi di mana roda emas waktu ditinggalkan. Dengan artefak lingga dan beberapa mantra, mereka bisa kembali pulang ke masa lampau, di mana mereka seharusnya berada. Setelah pencarian yang lama, sampailah mereka pada sebuah jalan yang membelah gunung dan terdapat goa di dalamnya. Setelah menyusuri lorong, mereka sampai pada sebuah rongga gua yang luas dengan cahaya yang minim. Di sanalah roda emas waktu ditemukan. He Ying ingin mereka bisa kembali bersama-sama, namun satu sahabatnya tidak tampak. Ternyata Shao ditemukan meninggal dunia. He Ying tidak percaya begitu saja. Ia ingin melihat jasad sahabatnya. Kedua sahabatnya menolak karena itu akan membuang waktu percuma. Dengan menyandera teman perempuannya, He Ying dipaksa kedua sahabatnya untuk membuka pintu waktu. Karena hanya He Ying yang bisa merapalkan mantra pembuka pintu waktu. Dengan amat sangat terpaksa, He Ying mulai merapalkan mantra pembuka pintu waktu. Tiba-tiba dari tengah roda emas waktu memendar cahaya biru dan mengeluarkan asap hitam yang dibarengi dengan adanya benda mengambang. Tanah pun bergetar, benda-benda mulai bergerak berputar. Semakin lama putarannya semakin cepat dan tidak beraturan. Neifu segera masuk dalam putaran. Yulong bukannya berterima kasih pada He Ying, malah menembak He Ying. Namun naas, aksi bodohnya itu malah membuat roda emas waktu kehilangan kendali. Angin berputar sangat kencang, kilat menyambar dan menutup semua pintu goa. Dan seberkas cahaya terang menembus langit. Beberapa saat kemudian, kedua sahabat He Ying hilang dari pandangan.
Karena proses roda emas waktu tidak sempurna, artefak benda pengambang jadi tertinggal dan dipungut oleh He-Ying. He-Ying dan Mei terjebak dalam goa di suatu pegunungan yang jauh dari peradaban manusia. He-Ying berusaha keluar dari goa, namun gagal. Akan tetapi, keberuntungan masih ada pada mereka. Artefak lingga pun ditemukan sedang tertancap di dinding goa. Mereka bersepakat untuk melakukan perjalanan waktu kembali ke masa Ming di mana He-Ying seharusnya berada. He-Ying tiba di sebuah halaman yang luas dan pertapa tua sudah menunggunya di sana. Pertapa tua memberikan pilihan. Ada dua jalan di belakang He-Ying. Keduanya menuju ke kampung halaman, namun pada masa yang berbeda. Di sebelah kiri adalah masa lalu, sedang di sebelah kanan adalah masa depan. Kemanakah He-Ying akan menempuh perjalanan hidupnya? Apakah dia akan kembali ke masa lalu untuk memperbaiki keadaan yang menfitnah dirinya? Ataukah meneruskan hidupnya ke masa depan dengan lebih baik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Simak dan nikmati film action ini bersama keluarga dan teman dekat kalian. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa pada potongan adegan seru berikutnya.